Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang huruf abjad. Abjad yang digunakan dalam ejaan bahasa Indonesia seperti huruf berikut, yaitu huruf A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Penggunaan huruf abjad dalam ejaan bahasa Indonesia bisa dengan menggunakan huruf besar ataupun huruf kapital, dan juga bisa dengan menggunakan huruf kecil. Contoh huruf abjad itu yaitu huruf abjad A, itu A besar dan A kecil. Baiklah, selanjutnya itu huruf vokal. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas huruf berikut, yaitu huruf A, E, I, O, atau U. Contohnya yaitu dalam vokal A dan vokal U dalam kata aku. Vokal A terletak di awal kata dan sedangkan vokal U terletak di akhir kata. Selanjutnya materi mengenai huruf konsonan. Huruf konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri 21 huruf, yaitu huruf B, C, D, F, G, hingga Z, selain dari huruf vokal A, I, U, E, dan U. Khusus konsonan Q dan X digunakan untuk nama diri dan nama keperluan ilmu. Contoh nama keperluan ilmu konsonan Q yaitu Coca-Cola. Lalu contoh dari konsonan X pada keperluan ilmu yaitu xenon yang terdapat pada bidang kimia. Khusus penulisan konsonan C, Q, X, dan Y tidak dapat digunakan pada akhir penulisan dalam bahasa Indonesia ya. Namun, konsonan Y dapat dituliskan di akhir penulisan, tetapi mendapatkan dua gabungan huruf konsonan, yaitu konsonan SY, contohnya terdapat pada kata Arashi. Selanjutnya, materi mengenai huruf diftong. Huruf diftong adalah vokal yang berubah pada saat pengucapannya. Huruf diftong biasanya dilambangkan dengan dua huruf vokal, dan kedua huruf vokal ini tidak dapat dipisahkan ya. Kemudian, huruf diftong dalam bahasa Indonesia yaitu I, AU, E, dan OI. Keempat huruf diftong tersebut bersifat fonemis dalam bahasa Indonesia. Kemudian, contoh huruf diftong. Contoh huruf diftong I yaitu sungai. Contoh huruf diftong E yaitu survei. Contoh diftong AU yaitu harimau. Dan yang terakhir, contoh dari diftong OI yaitu amboy. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan seperti K, Ny, Eng, dan Sya masing-masing melambangkan satu bunyi huruf konsonan. Contoh, seperti kata ngilu. Huruf konsonan Eng terdapat pada awal kalimat, sedangkan pada kata senang, huruf konsonan terdapat pada akhir kalimat. Selanjutnya, pemenggalan kata. Pemenggalan kata sebagai berikut. Yang pertama, jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, maka pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal tersebut. Contohnya, main, buah. Yang kedua, huruf diftong, yaitu I, AU, E, dan OI, tidak dipenggal. Contohnya, pandai, amboy. Yang ketiga, jika di tengah kata dasar terdapat huruf konsonan, termasuk gabungan huruf konsonan di antara dua huruf vokal, maka pemenggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan tersebut. Contohnya, bapak, dengan. Yang keempat, jika di tengah kata dasar terdapat dua huruf konsonan yang berurutan, maka pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf konsonan tersebut. Contohnya, mandi, sombong. Dan yang terakhir, jika di tengah kata dasar terdapat tiga huruf konsonan atau lebih yang masing-masing melambangkan satu bunyi, maka pemenggalannya di antara huruf konsonan yang pertama atau huruf konsonan yang kedua. Contohnya, bentrok, instrumen. Nah, selanjutnya huruf kapital. Huruf kapital adalah huruf yang lebih besar dari huruf biasa.
sebagai huruf pertama atau kata pertama dalam suatu kalimat. Berikut beberapa penggunaan huruf kapital. 1. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama pada unsur-unsur nama orang. Misalnya, Jamila. J pada kata Jamila dituliskan huruf kapital. Yang kedua, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama ungkapan yang berhubungan dengan Tuhan atau kata gantinya dan kitab suci. Misalnya, Allah. A pada kata Allah dituliskan sebagai huruf kapital. Quran. Q pada kata Quran dituliskan huruf kapital. Yang ketiga, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama pada nama bangsa, suku, dan bahasa. Misalnya, bangsa Spanyol. S pada kata Spanyol dituliskan huruf kapital. Suku Jawa. J pada kata Jawa dituliskan huruf kapital. Bahasa Indonesia. I pada kata Indonesia dituliskan huruf kapital. Yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai singkatan nama orang. Misalnya, Dedek Dwi Suci Ramadhani. Jika disingkat menjadi Dedek Dwi Suci R, maka R tersebut dituliskan huruf kapital. Yang kelima, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam kalimat petikan langsung. Saya akan menjelaskan pengertian huruf miring. Huruf miring adalah huruf yang bercetak miring yang di dalamnya terdapat terminologi tipografi yang disebut italik. Italik ini biasanya digunakan untuk penekanan pada sebuah kata, dan huruf ini juga untuk menunjukkan istilah kata dalam bahasa asing. 10. Yang pertama, huruf miring cetak yang dipakai pada buku. Contohnya, saya belum pernah membaca buku di negara Kertagama. 2 adalah huruf miring yang dipakai untuk menegaskan, mengkhususkan huruf bagian kata-kata atau kelompok kata. Huruf pertama kata abad adalah A. Ya, huruf miring yang digunakan untuk menulis sebuah ungkapan kata. Contohnya, nama ilmiah buah manggis adalah Cakcina mangos. 4. Huruf miring sebuah kalimat. Contohnya, huruf A adalah huruf pertama A yang disebut alfabet. Yang kelima, huruf miring yang digunakan untuk daftar pustaka karya ilmiah. Contohnya, Pinantu Iwan, Sistem Operasi Andi Publiber Yogyakarta 2005. Keenam adalah huruf miring yang digunakan untuk membuat huruf Latin pada karya ilmiah. Contohnya, Antigonon adalah nama ilmiah air mata pengantin. Yang ketujuh, huruf miring yang digunakan untuk bertanda sebuah kalimat. Contohnya, huruf A, I, U, E, O merupakan huruf vokal, sedangkan huruf B, C, D, E, F, G huruf konsonan. Yang kedelapan, huruf miring yang digunakan sebuah film. Contohnya, film horor Pengabdi Setan yang menyebut film setan yang terlaris 9.000 di tahun 2017. Yang kesembilan, huruf miring yang digunakan untuk sebagai ungkapan. Contohnya, sosis. Sosis adalah salah satu jenis makanan fast food yang digemari oleh kalangan. Yang terakhir, huruf miring yang digunakan untuk website. Contohnya, sekarang bukan zaman membaca manual. Sekarang sudah ada buku secara gratis, yaitu online.